pikiran terbagi menjadi dua, yaitu love dan fear, pikiran positif dan pikiran negatif. Dan pikiran itu sendiri beroperasi dalam dua mode, yaitu mode sadar dan mode tidak sadar. Oke, selamat datang kembali di channel Spirit Talk, Keep Spirit Beyond of Hallucination. Kalau misalnya ada yang nanya, bang kok videonya ini potret, kenapa nggak landscape aja gitu? Alasannya sih sederhana ya. Alasan pertama karena YouTube sekarang sudah support mode potret ya. Karena kan saya rasa zaman sekarang itu lebih banyak yang nonton dari handphone ya, dari Android atau dari Apple ya. Sudah jarang yang menggunakan desktop atau komputer. Alasan yang kedua, agar membangun kesan dekat ya, agar Anda dan saya itu tidak ada jarak ya. Jadi Anda bisa menganggap saya teman, sahabat atau saudara, biar lebih dekat dan lebih enak gitu. Karena kan kalau potret begini kan kesannya kayak video call gitu. Itu maksudnya. Dan sebenarnya saya membuat channel ini juga bukan tanpa tujuan. Saya memiliki tujuan agar mungkin apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat orang yang membutuhkan gitu. Selagi saya hidup nggak salah dong saya membuat suatu hal gitu selain pekerjaan saya di dunia nyata gitu. Oke. Jadi pada video sebelumnya saya membicarakan tentang cara menciptakan nasib ataupun esensi dari nasib yang sesungguhnya. Dan video kali ini akan melanjutkan video sebelumnya. Seperti biasa buat kamu yang belum menyimak seri sebelumnya, harap disimak terlebih dahulu agar pemahaman pada video ini menjadi lebih mantap dan lebih terang begitu ya. Seperti biasa buat yang mau menyiapkan kopi atau teh, boleh disiapkan terlebih dahulu. Anda bisa jeda atau pause dulu videonya ya. Oke. Jadi begini, pada video sebelumnya saya mengatakan bahwa nasib itu tercipta dari pikiran kita sendiri ya. Semuanya berakar ataupun bermula dari pikiran. Dan saya juga mengatakan bahwa pikiran terbagi menjadi dua, yaitu love and fear, atau bahasa Indonesianya pikiran positif dan pikiran negatif. Saya juga sudah memaparkan secara sederhana pada video sebelumnya. Dan video kali ini akan menambahkan poin dari pembicaraan sebelumnya. Jadi pikiran itu beroperasi dalam dua mode, conscious and unconscious, atau bahasa Indonesianya mode sadar dan mode tidak sadar. Mode sadar adalah mode di mana kita sadar dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, kita sadar. Contohnya ini saya lagi ngomong, ya saya sadar saya lagi ngomong. Mode tidak sadar adalah mode di mana pada saat Anda tidak sadar melakukan suatu hal. Entah itu tindakan Anda, entah itu apa yang Anda rasakan, ataupun apa yang Anda lakukan, Anda tidak sadar. Contohnya, bernapas. Kadang-kadang kan bernapas aja Anda nggak sadar gitu. Anda napas ya napas aja gitu. Tapi setelah saya kasih tahu, kamu bernapas. Ya kamu jadi sadar gitu. Kamu lagi bernapas. Nasib atau realita dibentuk dari pikiran kita. Pikiran yang lebih dominan, mendominasi dalam membentuk sebuah realita adalah pikiran yang ada di bawah sadar. Jadi pikiran bawah sadar itu berisikan tentang program-program yang menjalankan aktivitas kita secara otomatis. Program-program itu dibentuk dari hal-hal yang kita lihat, yang kita dengarkan, yang kita serap dari kita masih kecil. Pada saat kita lahir, tentunya kan kita lahir dengan kondisi bersih ya. Kalau komputer itu kayak komputer yang harddisknya masih kosong, belum terisi data apapun. Nah, kemudian kita diprogram oleh siapa? Oleh orang tua, oleh pendidikan, lingkungan, agama, dan ideologi. Sekolahan pun memprogram. Nah, program-program tersebut masuk ke dalam pikiran alam bawah sadar yang kita pun tidak sadar.
sehingga membentuk sebuah program-program yang mengatur nasib ataupun realita kita. Jadi bisa saya katakan bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Kalau misalnya Anda mengalami sebuah keberuntungan, beruntun, itu bukan kebetulan, tapi ada sesuatu di alam bawah sadar yang membuat kamu beruntung. Kalau misalnya kamu merasakan kesialan, beruntun, udah jatuh, ketiban tangga, gedungnya runtuh, bumi meledak, itu seperti ada makhluk yang mengatur kamu agar kamu sial terus. Itu kayak dikutuk. Sebetulnya sih itu bukan kebetulan ya, tapi karena ada sesuatu di alam bawah sadar yang membuat kamu sial terus. Jadi kalau misalnya kamu ingin merubah realita, kamu harus melihat dan menganalisa apa saja yang ada di alam bawah sadar. Sesuatu yang ada di alam bawah sadar itu terjadi otomatis yang membuat kamu terpaksa untuk melakukan program tersebut. Kamu terpaksa ya. Tapi kalau sesuatu yang ada di alam bawah sadar itu kamu bawa ke kesadaran, itu bukan lagi otomatis, tapi itu jadi pilihan. Kamu mau atau tidak. Saya kasih contoh ya biar lebih jelas. Saya kasih contoh. Cowok dah, karena cowok itu paling sering dalam kasus asmara nih ya. Misalnya ada cowok ngelihat cewek nih, wah cantik nih, sepi, gak ada orang. Secara sadar dia tahu kalau misalnya dia kenalan sama cewek itu nggak akan membahayakan dia gitu, nggak akan mati, nggak akan dibunuh, malu juga enggak, orang nggak ada orang. Simpel aja kan. Kamu dateng terus kenalan, kalau misalnya mau lanjut ya, kalau misalnya nggak mau juga nggak apa-apa gitu. Nggak ada orang juga kan, nggak bakal malu. Tapi pada saat kamu ingin melakukan aksi kamu, tiba-tiba ada sesuatu di alam bawah sadar yang bereaksi. Itu membuat kamu berhenti, tiba-tiba menimbulkan pikiran dalam bentuk suara-suara di kepala seperti, wah jangan-jangan bokapnya dari jauh pakai sniper nih, gua maju dikit mati nih. Berhenti loh. Kalau sesuatu yang ada di alam bawah sadar sudah bereaksi, apapun situasinya, itu akan membuat kamu terpaksa melakukan program tersebut. Tapi kalau misalnya kamu membawa sesuatu yang ada di alam bawah sadar itu ke kesadaran, kamu analisa dan sudah ketemu akarnya, itu bukan lagi hal yang otomatis, tapi jadi pilihan. Kamu analisa, oh ini tuh, tinggal kamu rubah, realita berubah. Simple, sederhana. Tapi tetap aja ya, walaupun saya menyampaikannya dengan sederhana gitu, kalau misalnya kamu belum memahami gitu, dipaksakan pun percuma. Tapi kalau yang belum paham jangan dulu dipaksakan ya, kamu nikmati aja dulu momen sekarang, karena semua itu ada masanya. Kalau belum masanya, dipaksakan pun akan percuma. Ibaratnya saya ini bagaikan anak TK 0 kecil dipaksa untuk memahami teori kuliah kalkulus tingkat lanjut. Jangankan memahami teorinya, membaca saja sulit. Itu hanya akan menciptakan ataupun menimbulkan konflik batin saja. Jadi kita persingkat video kali ini ya. Di video sebelumnya saya mengatakan bahwa pikiran terbagi menjadi dua, yaitu love dan fear, pikiran positif dan pikiran negatif. Dan pikiran itu sendiri beroperasi dalam dua mode, yaitu mode sadar dan mode tidak sadar. Untuk memahami hal ini, kamu bisa browsing apa itu pikiran bawah sadar, apa itu pikiran sadar, biar lebih memahami esensi dari apa yang saya katakan ini, biar nggak begitu jelimet. Dan kalau misalnya kamu sudah paham, baru videonya akan kita lanjutkan lagi di kesempatan yang lain tentunya. Dan kalau misalnya kamu ada pertanyaan ataupun mungkin ada keluh kesal yang ingin dibicarakan ataupun dicurahkan kepada saya, silakan. Kalau misalnya bisa ya saya bantu. Kalaupun saya nggak bisa bantu, paling enggak saya bersedia untuk mendengarkan. Oke, mungkin segitu saja dulu pembicaraan kita kali ini, sangat singkat sekali. Dan pastikan bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Rahayu.
Jungle.